この器は我のものじゃ。Halo teman-teman, kali ini Denny akan menceritakan alur cerita anime Dan Season 2 Episode 1 dan 2. Tapi jangan lupa, bila teman-teman yang baru datang di channel ini, untuk tinggalin jejaknya. Oke, nggak usah banyak ini itu, langsung saja mulai ceritanya. Mengingat terakhir cerita di season 1, bila Jiji, Ayashi dan Okarun akan mengungkap sesuatu kejanggalan di rumah Jiji itu. Dan saat itu, Jiji dan Okarun menemukan sesuatu tempat aneh di balik temboknya. Dan Ayashi yang sedang berendam di pemandian air panas, dia diganggu oleh sekelompok bapak-bapak. Langsung ke cerita. Dan kini Ayashi yang melihat akan diganggu oleh sekelompok bapak-bapak itu. Ayashi lalu berpikir, bila segerombolan serigala itu bisa buyar ketika pimpinannya diajar, Ayashi lalu akan menggunakan kekuatannya untuk menghajar mereka. Namun seketika, Ayashi malah tertangkap dan dijatuhkan ke dasar kolam. Ayashi sampai berkunang-kunang. Tapi untung saja, entah kekuatan dari mana menolong Ayashi. Dan kekuatan itu sampai membuat pemandian air panas hancur. Ayashi lalu bergegas pergi. Tapi lagi-lagi, salah satu bapak aneh itu menangkap Ayashi. Tapi beruntungnya, karena tempat pemandian itu sudah bobrok, bapak itu tertimpa oleh dinding pemandian itu. Dan ternyata boneka Maneki Neko atau Nenek Turbo juga berada di situ. Ayashi yang sedikit heran kenapa Nenek Turbo berada di situ. Ternyata karena Nenek Turbo mendengar obrolan Saiko dan Ayashi kemarin. Dan karena Nenek Turbo tahu alamat itu dan juga tahu ada pemandian air panas, makanya Nenek Turbo ikut. Nenek Turbo menyelinap di tas Ayashi. Dan kekuatan tadi yang menyelamatkan Ayashi itu adalah kekuatan dari wadah Nenek Turbo yang bekerja sendiri. Ayashi lalu memakai bajunya. Ayashi yang memikirkan bagaimana dengan bangunan itu, menurut Nenek Turbo untuk membiarkan saja, karena toh juga sudah bobrok. Namun tiba-tiba penjaga kota ataupun serikat dagang datang ke situ. Dia mengatakan bila para bapak-bapak itu adalah dari keluarga gitu. Mereka mengira para bapak-bapak itu yang menghancurkan bangunan itu. Mereka lalu akan menangkap para bapak-bapak itu. Dan Ayashi kini sudah berjalan akan balik ke rumah Jiji. Di saat perjalanan, Ayashi menanyakan bagaimana tentang rumah Jiji ke Nenek Turbo. Menurut Nenek Turbo, rumah itu tidak bisa diselamatkan karena sudah banyak menghisap darah manusia. Lalu beralih ke Jiji dan Okarun. Mereka yang bingung setelah melihat penemuannya itu, mereka pikir lebih baik menunggu Ayashi datang. Bel pintu lalu berbunyi. Mengira itu Ayashi, Jiji lalu bergegas membukanya. Namun setelah dibuka, itu bukan Ayashi. Dan ternyata ibu-ibu aneh. Selang beberapa saat, ibu-ibu itu sudah duduk di dalam rumah dan makan jajanan bersama yang dia bawa. Dan ternyata mereka itu adalah tuan tanah di situ. Dia disebut keluarga gitu juga. Dan rumah itu sebenarnya bukan rumah Jiji, hanya saja rumah sewaan. Dan Jiji meminta untuk digratiskan selama orang tua Jiji sedang onam. Salah satu ibu itu lalu menanyakan kenapa kemarin Jiji pergi tak berpamitan. Mengira apakah Jiji membawa medium roh lagi. Karena itu akan merusak reputasi keluarga gitu. Jiji lalu merangkul Okarun dan menunjuk Okarun, mengatakan apakah Okarun terlihat seperti medium roh. Salah satu ibu itu lalu mengeluarkan senapannya dan lalu ditodongkan ke Jiji. Mengira Jiji sedang berbohong. Jiji lalu meminta ampun, mengatakan bila menodong senapan ke orang bisa ditangkap polisi. Dan saat itu secara kebetulan polisi datang ke situ.
Namun ternyata polisi itu malah yang membebaskan bapak-bapak keluarga Kito tadi yang dikejar-kejar oleh orang seikat setelah mengganggu Ayashi. Dan para bapak-bapak itu juga datang ke rumah itu. Salah satu bapak keluarga Kito itu lalu merangkul Jiji, menanyakan ke Jiji habis pergi dari mana. Jiji beralasan bila Jiji menjemput temannya, yaitu adalah Okarun. Karena bapak itu belum percaya, untuk memastikan dia bertanya ke Okarun bila benar teman Jiji, apa timbullah kesukaan Jiji. Okarun dengan pelan menjawab Sein German, dan jawaban Okarun itu adalah benar. Mereka mempercayai bila Okarun adalah teman Jiji. Dan kenapa Okarun tahu? Itu karena Okarun membaca poster yang berada di dinding itu. Pinter juga. Belum selesai di situ, salah satu ibu tadi juga sudah tahu bila Jiji juga masih membawa satu wanita lagi. Jiji yang bingung lalu menjawab iya. Lalu beralih ke Momo Ayashi. Di saat perjalanan, Ayashi mampir ke salah satu kuil Tsuchinoko. Melihat seseorang pria yang terbalik, Ayashi menanyakan, apakah benar itu kuil Tsuchinoko? Pria itu menjawab benar, dan pria itu ingin sekali menjadi YouTuber. Pria itu lalu mengajak Ayashi untuk masuk. Ayashi sampai heran, emang boleh langsung masuk, diperlihatkan begitu saja. Yah, menurut pria itu tidak masalah, karena toh juga nggak menghasilkan cuan. Ayashi lalu masuk saja dan langsung melihat yang dimaksud Tsuchinoko itu. Namun setelah dilihat, ternyata itu tidak seperti Tsuchinoko. Pria yang mendengar itu juga sependapat, karena menurut literatur, naga yang terbang di langit akan memancarkan pelangi, dan amarah dari gunung membuat desa tertelan. Di wilayah di situ ada penganut kepercayaan ular agung. Bila ular yang berada di gunung itu lapar, katanya gunung berapinya akan meletus. Maka dari itu, penduduk desa kala itu lalu menumbalkan anak sebagai persembahan untuk menahan rasa lapar ular. Dan itu dilakukan 200 tahun sampai saat ini untuk mencegah gunungnya meletus. Dan bahkan di situ juga diberikan berkah berupa pemandian air panas. Dan yang dilihat Ayashi itu hanyalah kulit ular yang mengeras. Dan kata Tsuchinoko itu hanya untuk menarik turis yang datang ke kota itu. Dan kesimpulan dari semua itu, bila ular raksasa itu hanyalah dosa manusia. Manusia tak bisa berpikir logis karena rasa takut, bisa mempercaya itu dan bahkan melakukan pengorbanan manusia. Dan agar tak mengulangi dosa, makanya pria yang mau jadi YouTuber itu menceritakan tentang itu kepada para pengunjung yang datang ke situ. Pria itu yang terus mengatakan ingin jadi YouTuber, Ayashi lalu mengatakan, kenapa cerita itu tidak diceritakan saja di YouTube? Mendengar itu, pria itu pun hanya bisa bengong. Ayashi lalu melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di rumah Jiji, itu membuat Ayashi kaget karena melihat keluarga Kito itu. Dan juga terlihat Jiji dan Okarun sudah pingsan. Ibu itu lalu mengatakan, akhirnya yang bakal jadi persembahan terkumpul semua. Mendengar itu, Ayashi lalu mengajar para bapak-bapak itu dulu. Namun setelah Ayashi mengajar para bapak-bapak itu, salah satu ibu yang terlihat mencolok di depan lalu menghajar Ayashi. Ibu itu terlihat sangat gesit dan irit, dan Ayashi sampai kewalahan. Dan pada akhirnya Ayashi dibuat melayang sampai menembus dinding dan terjatuh ke dalam suatu tempat yang dilihat Okarun dan Jiji di awal. Dari situ keluarga Kito itu lalu menceritakan yang seperti diceritakan oleh pria yang ingin jadi YouTuber di awal tadi. Mereka mempercayai akan adanya Tuan Ular Agung, dan mereka itu mengundang korban untuk tinggal di rumah itu dan lalu dipersembahkan ke Ular Agung. Dari situ Ayashi mengerti bila mereka bertiga akan dijadikan korban. Namun tiba-tiba lantai yang berada di dalam itu menghisap Ayashi.
Ayasi lalu berusaha kabur dengan kekuatan biskisnya. Akan tetapi Ayasi masih dihalangi oleh keluarga Kito itu. Ayasi kembali terjatuh ke dalam. Setelah itu Okarun dan Jiji dengan Sofa menahan mereka dan ingin menyelamatkan Ayasi. Namun seketika mereka semua malah terdorong masuk ke dalam saja. Dan di bawah ruangan itu ternyata juga ada beberapa rumah. Ayasi dan Okarun terjatuh di genteng, namun Jiji masih terus jatuh ke bawah. Ayasi dengan kekuatan biskisnya ingin menolong Jiji, namun tidak sampai. Tapi setelah itu Jiji terdorong ke atas kembali dan terlihat Jiji berada di tubuh ular raksasa. Keluarga Kito itu dengan senangnya menyambut ular itu, mengatakan bila mereka pengikut setia Tuan Ular Agung. Jiji yang masih berada di tubuh ular itu, Ayasi lalu menarik Jiji. Dan dari sini Okarun yang sudah mengerti ternyata itu adalah MDW, cacing tanah raksasa yang memakan manusia, yang katanya tinggal di gurun Gobi. Dan Okarun baru melihat MDW sebesar itu karena biasanya hanya sampai 2-3 meter. Itu mungkin bisa sebesar itu hanya karena dikasih makan orang dari 200 tahun yang lalu. Keluarga Kito itu lalu menyuruh cacing itu untuk memakan mereka bertiga. Keluarga Kito lalu memberikan tarian persembahan. Namun seketika cacing itu malah memakan keluarga Kito itu saja. Ayasi, Jiji dan Okarun lalu bersembunyi ke dalam rumah itu. Tapi tidak tahu kenapa Okarun dan Ayasi terlihat kesakitan dan mereka menutup telinganya. Dan setelah beberapa saat Okarun lalu berubah menjadi mode nenek turbo dan seakan ingin mengajar Jiji. Benar saja, Okarun dan Ayasi yang tiba-tiba kesakitan dan Okarun berubah menjadi mode nenek turbo. Okarun akan menyerang Jiji. Tapi tidak tahu kenapa Okarun ingin melukai dirinya sendiri. Dia berusaha merobek mulutnya. Jiji lalu berusaha untuk menghentikan. Jiji malah diajar oleh Okarun. Okarun kembali kesakitan dan terlihat ingin melukai dirinya sendiri. Jiji yang berusaha menghentikan Okarun. Untung saja Jiji sadar bila cacing raksasa itu akan menyerang mereka. Jiji lalu berusaha menyelamatkan mereka berdua. Dan dari situ Jiji menyadari bila cacing raksasa itu akan menyerang bila mendengar getaran suara. Tapi tidak bukan suara mereka. Tapi lagi-lagi Okarun kembali akan melukai dirinya. Jiji berusaha menghentikan. Akan tetapi Jiji dibuat bengong dengan ucapan Okarun. Dengan ucapan Okarun, biarkan aku mati. Jiji sampai teringat dengan seseorang yang selalu membayangi Jiji. Dan perkataan Okarun itu sama seperti perkataan orang tuanya saat orang tuanya mencoba untuk bunuh diri dan Jiji berusaha menyelamatkannya. Tapi apalah daya, tiba-tiba Momo Ayasi juga ingin melukai dirinya dengan serpian kaca itu. Jiji sampai bingung karena Jiji juga menahan Okarun, namun Ayasi juga mengarahkan kaca itu ke tubuhnya. Untung saja setelah Momo Ayasi melakukan, nenek turbo menghalangi itu dan kaca itu menembus tubuh nenek turbo. Nenek turbo yang kesal, nenek turbo lalu menyuruh Jiji untuk mengikat Okarun. Jiji lalu melakukan, dan setelah Okarun diikat dan Ayasi kembali terkapar, nenek turbo memberitahu bila gelombang biskis dari cacing itu yang membuat seseorang menjadi gila dan ingin bunuh diri. Tapi setelah itu keadaan semakin kacau. Momo Ayasi dengan kekuatan biskisnya mengambil sepian kaca itu dan mengarahkan ke dirinya sendiri. Jiji yang melihat itu, Jiji lalu berusaha menyelamatkan Ayasi.
Namun tiba-tiba cacing raksasa itu sudah di depan Jiji dan akan menyerang mereka. Jiji dengan sekuat tenaga lalu membawa mereka berdua pergi dari situ. Dan itu pun masih terus dikejar-kejar oleh cacing raksasa. Karena cacing raksasa itu bisa mengerti dari getaran suara. Jiji terus berlari menyusuri ruangan itu. Tapi sialnya, Jiji malah terpleset di tangga. Dan cacing raksasa itu berhenti menyerang mereka. Tapi lagi-lagi Okarun dan Momoyashi yang belum sadar. Dia dibuat ingin terjun dari lantai itu. Jiji lalu berlari menahan dua orang itu. Dan saat itu cacing raksasa sudah berada tepat di depan mereka dan ingin menyerang mereka. Namun untung saja, dengan Jiji mengingat seseorang yang terus dibayangkan itu, muncullah sosok seperti ini. Cacing raksasa seketika berhenti. Tapi setelah kemunculan sosok itu, Okarun dan Momoyashi kembali sadar. Nenek Turbo lalu memberitahu bila dia itu adalah Evil Eye. Dan Nenek Turbo meminta ke mereka untuk jangan menatap matanya. Karena mata jahatnya membuat orang gila dan memaksa untuk bunuh diri. Dan itu hampir sama seperti cacing raksasa itu. Dan kenapa mereka terhenti? Itu karena kekuatan itu. Kutukan Evil Eye dan gelombang biskis cacing saling membatalkan. Momoyashi lalu menyuruh Okarun untuk mengejar cacing itu. Okarun lalu berubah menjadi mode Nenek Turbo. Okarun lalu menyerang saja. Serangan Okarun itu membuat kepala cacing raksasa itu terkebas. Akan tetapi tidak semudah itu. Cacing raksasa itu kembali memunculkan kepalanya lagi. Dan lalu kembali menyerang mereka. Jiji, Okarun dan Momoyashi lalu berlari pergi. Tapi di saat Jiji berlari itu, Evil Eye mengejar Jiji dan langsung menatap mata Jiji. Saat itu Evil Eye memberitahu Jiji tentang masa lalu Evil Eye. Dulu kala di saat Evil Eye masih kecil, dia dikurung di suatu tempat. Dan saat itu Evil Eye melihat ke jendela. Seorang seumuran dia bermain di luar dengan ceria dan bahagia. Dan saat itu Evil Eye ingin sekali bermain bersama mereka. Namun ternyata saat itu Evil Eye akan dijadikan sebagai tumbal persembahan untuk gunung yang berapi itu. Dan itu sama yang diceritakan di episode 1. Sebelum kematiannya, dia pun bahkan sampai mengucapkan sekali lagi bila dia hanya ingin bermain dengan teman seumurannya. Dan pada akhirnya Evil Eye mati di situ. Dan setelah kematiannya, dia menjadi roh bergentayangan. Di saat itu, setelah Evil Eye menjadi roh bergentayangan, dia menemui teman-temannya bila dia itu hanya ingin bermain. Dan saat itu, karena Evil Eye belum tahu, dia menari di tempat itu. Dan di saat menari, dia mengeluarkan gelombang biskis. Dan gelombang biskis itu membuat seseorang yang berada di rumah itu ingin membunuh dirinya sendiri. Dan gelombang biskis itu akhirnya membunuh orang tua anak itu. Dan Evil Eye melakukan itu kepada 3 temannya itu. Dan orang tua dari 3 temannya itu akhirnya meninggal. Dan di saat kejadian itu, keluarga Kito yang terlihat di episode 1, karena yang tersisa anak kecil itu, dia akan dikubur bersama rumah itu. Dan di saat itu, karena anak kecil itu akan dipersembahkan seperti Evil Eye, Evil Eye sampai menangis. Dia bahkan berusaha ingin melepaskan ikatan anak kecil itu. Tapi apalah daya, karena Evil Eye tidak bisa memegang tali itu. Pada akhirnya Evil Eye lalu merasuk ke dalam tubuh anak kecil itu.
Dendam Evil Eye pun semakin membara. Dia berjanji dia akan membunuh orang-orang yang berada di situ. Setelah diperlihatkan itu, Jiji kembali sadar. Momo Ayashi yang melihat itu, Ayashi berusaha ingin melepaskan Evil Eye dari Jiji. Namun Jiji menolaknya, memberitahu bila Evil Eye selama ini dia selalu menderita dan dia tidak seperti yang Momo Ayashi pikirkan. Jiji pun lalu berlari akan pergi ke tempat tubuh Evil Eye itu berada. Ayashi lalu mengejar Jiji dan Okarun masih bertarung dengan cacing raksasa itu. Sesampainya di ruangan tempat tubuh Evil Eye berada, Jiji merasa sangat kasihan. Nenek berusaha untuk mengingatkan Jiji untuk jangan kasihan dengan Evil Eye karena dia ada Yonkai yang memancing manusia untuk bunuh diri. Namun Jiji membantah itu. Menurut Jiji, Evil Eye itu sama seperti mereka. Dan tiba-tiba cacing raksasa itu seketika mengeluarkan cairan. Dan cairan itu sangat lengket sekali. Dan terlihat Okarun sudah terkapar di atas. Ayashi lalu mengajak Jiji untuk pergi. Namun seketika rambut Evil Eye lalu menjalar ke seluruh tubuh Jiji. Dan Jiji kembali terbayang masa lalu Evil Eye. Karena Evil Eye ingin sekali bermain bersama teman-teman seumurannya. Dari situ dengan senangnya Jiji lalu mengajak Evil Eye untuk bermain dengan Jiji. Bermain sebanyak mungkin bersama Jiji. Bahkan Jiji sampai mengatakan satu kehidupan saja tidak cukup. Dan Jiji akan menemani Evil Eye selama yang Evil Eye mau. Dan dari perkataan Jiji itu, kini Evil Eye lalu merasuk ke dalam tubuh Jiji. Dan di saat Evil Eye itu merasuki tubuh Jiji, Jiji yang kesakitan, cacing raksasa itu akan menyerang Momo Ayashi. Namun seketika, dan ini tampilan Jiji dalam mode Evil Eye. Tapi saat itu tubuh Jiji yang mengendalikan adalah Evil Eye. Dan dengan senangnya Evil Eye mengatakan akhirnya Evil Eye mendapatkan tubuh Jiji. Dan waktunya untuk membantai seluruh manusia. Momo Ayashi yang bertanya ke Jiji. Bahkan Jiji tidak menjawab karena Jiji masih dalam pengendalian Evil Eye. Nenek Turbo yang mengerti. Nenek Turbo menyuruh Momo Ayashi untuk bersiap karena Momo Ayashi mungkin akan diserang olehnya. Dan benar saja. Dan saat itu obrolan masih terjadi. Menurut Evil Eye itu, Momo Ayashi mempunyai kekuatan yang aneh. Dan Evil Eye yang melihat Nenek Turbo, Evil Eye menyadari bila dia itu juga Yonkai yang sudah menjadi budak manusia. Nenek Turbo semakin marah untuk menjaga ucapan Evil Eye itu. Momo Ayashi yang berusaha menyadarkan Jiji. Namun Evil Eye mengatakan bila tubuh itu saat itu sudah menjadi milik Evil Eye. Cacing raksasa yang menyerang mereka karena bisa menumbuhkan kepalanya lagi. Evil Eye dengan kekuatannya melindungi dirinya dan juga Momo Ayashi. Momo Ayashi pun sampai takjub. Dan saat itu Evil Eye mengatakan di rumah terkutuk itu di mana rasa dendam tak akan pernah lenyap. Dan rasa dendam dari semua orang yang sudah dibunuh akan menolak segalanya. Jiji lalu membentuk sebagian roh menjadi bola. Dan lalu menghabisi cacing raksasa itu. Akhirnya cacing raksasa itu terkalahkan. Setelah itu Momo Ayashi yang masih penasaran kenapa semuanya menjadi seperti itu. Nenek Turbo memberitahu bila Saiko sudah sering mengatakan bila Jiji itu jenius. Itu artinya tak jarang melihat seseorang yang memiliki kekuatan roh yang sangat kuat. Dan kekuatan fisiknya juga tinggi. Dan Evil Eye itu telah mengincar Jiji untuk menjadikan sebagai wadahnya.
Nenek Turbo lalu menyuruh Momo Ayase untuk menyiapkan dirinya menghadapi Jiji yang sudah dirasuki Evil Eye itu. Evil Eye pun lalu menyerang Ayase saja dengan bolanya itu. Momo Ayase menahan dengan kekuatan biskisnya. Namun seketika Evil Eye lalu menghantam Ayase saja. Dan dengan bolanya lalu kembali akan diarahkan ke Ayase. Namun seketika Okarun dengan mode Nenek Turbo menghentikan itu. Wah, bakal seperti apa ya, Be? Seru juga ya. Lanjut nanti, oke? Bila mau link ada di deskripsi. Terima kasih.